Iya, selamat malam semua Kakak. Pada malam hari ini kita masuk ke modul yang berikutnya, itu rencana tindak lanjut RTL Malam, Kak. program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, pada malam hari ini kita 1 JP ya, 1 JP yaitu 45 menit. Dan sebelum kita lanjutkan ya, saya minta satu orang untuk membawa kita di dalam doa ya. Silakan, siapa yang bersedia? Ya silakan, Kak Chandra. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Marilah kakak-kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih Kak Chandra sudah mengawali kita dengan doa untuk melakukan rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Ya silakan Kak Chandra. Dan perlu tanyakan? Kak, suara saya jelas, Kak? Oleh saya Jelas, jelas Kak. Jelas, Kak? Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Jelas. Ya jelas sekali. Ya. Baik, pada malam hari ini ya, di dalam rencana tindak lanjut ini kita mempersiapkan untuk membuat FPL kita ya, FPL ya, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan, yang akan diupload ke kakak di LMS nantinya. Nah, nanti kakak mempersiapkan segala sesuatunya ya. Nah, baik itu slide-nya, baik itu video yang akan diimbaskan kepada rekan guru-guru ataupun rekan sejawat nantinya ya. Nah, baik kakak, salam dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Nama sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, pada malam hari ini ya, kita sudah berdoa melaksanakan doa bersama, dan ini kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama menyalakan kamera ya, dan yang kedua mematikan mikrofon apabila teman yang lain mulai melaksanakan presentasi atau pembicara hadir seutuhnya di ruang virtual ini, menghargai waktu bersama ya. Maksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila mau bertanya, dan gangguan teknis biasa ya. Saya lanjutkan. Nah, baik, tujuan sesi kita pada malam hari ini kakak-kakak ya. Yang pertama yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Dan yang kedua, memahami penugasan tentang rencana tindak lanjut. Nah, nantinya kakak-kakak bisa merefleksi ya, bagaimana kita mulai dari kegiatan modul 3, pembelajaran modul 3 kemarin. Silahkan kakak-kakak merefleksinya, dan nantinya kakak-kakak bisa memahami persiapan untuk melaksanakan rencana tindak lanjut, memahami tugas-tugas yang akan diberikan untuk kakak-kakak. Seperti saya katakan tadi, baik itu persiapan programnya ya, slide yang akan dibuat, dan waktu pengimbasan kepada rekan sejawatnya. Nah itu, jadi kakak-kakak bisa memahami penugasan, itu artinya tugas yang diberikan secara mandiri kepada kakak-kakak untuk dilaksanakan sebagai rencana tindak lanjut ke depannya. Artinya rencana tindak lanjut ini berarti kakak-kakak merancang program supaya ini disampaikan ataupun diimbaskan kepada rekan sejawatnya. Nah itu. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk malam hari ini agenda kita sesi ini ya. Yang pertama, pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar dari 5 menit sudah ya. Refleksi awal. Nah, refleksi awal ini nanti kakak akan merefleksi proses pembelajaran modul 3 ya.
dan penyampaian rencana tindak lanjut pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa dan seterusnya itu ada 20 menit ya. Dialog ataupun diskusi hal-hal yang kakak-kakak belum mengetahui dan perlu ditanyakan nanti ada 7 menit dan penutup ada 3 menit. Nah itu waktu yang kita gunakan pada malam hari ini. Itu ada 4 item ya. Ada 5 item yang kita gunakan waktu pada malam hari ini. Nah baik kakak, ini pendahuluan ya. Pendahuluan ini silakan kakak-kakak ya nantinya seperti kemarin ya, sejauh mana pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan proses pembelajaran ataupun modul 3 ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, jadi di sini ada levelnya, ada tingkatannya. Nah, jadi pemahaman kakak-kakak. Karena kemarin kita sudah melaksanakan KBS ya, komunitas belajar sekolah dan seterusnya, rencana tindak lanjut ya. Nah, jadi yang akan direfleksi oleh kakak-kakak ya, pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan modul 3 ini. Jadi posisinya ada di level berapa nantinya ya. Ini persiapannya ya. Misalnya ada di level 3, kenapa harus ada di level 3? Pemahaman kakak berkaitan dengan modul 3 ini. Misalnya ada di level 9. Apa yang membuat kakak sampai ada di level 9 ini pemahaman kakak. Nah, itu saya minta ya semua nanti ya menyampaikan refleksi berkaitan dengan modul 3 ini ya. Karena ini betul-betul dipahami oleh kakak karena ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut nantinya ya. Nah baik kakak ya, silahkan ya yang atau saya tunjuk saja orangnya ataupun silakan angkat tangan siapa yang mau lebih dulu ya untuk menyampaikan refleksinya berkaitan dengan modul 3 ini. Ini ada 10 level ya. Jadi posisi kakak memahami modul 3 ini ada di level berapa? Ya silakan. Siapa yang lebih dulu? Ya. Ya. Siapa yang lebih dulu untuk memahami modul ini? Ya, saya minta dari Kak Prengki dulu, ya. Kak Prengki, pemahaman di modul 3 ini sejauh mana? Di level berapa Kak Prengki? Halo Kak Prengki? Yang lainnya dengar saya nggak? Ya, yang Dengar, lainnya? Kak. Oh ya. Kedengaran, Pak. Ya, baik. Kak Prengki bisa memberikan tanggapan ya berkaitan dengan modul 3 ini ada di posisi level berapa Kak Prengki? Pemahaman kakak berkaitan dengan modul 3 ini? Ya mungkin Kak Prengki ini berkendala sinyal ya. Ini apa nih? Ya. Bisa mengikuti dengan penuh, ada kegiatan 40 hari tak kami di unsur. Oh ya, nggak apa-apa. Ini berarti Kak Prengki ada kegiatan di unsur sana. Ya, terima kasih Kak Prengki. Baik, saya langsung aja ke Jurgen ya. Kak Jurgen, silakan. Ya. Halo, kedengaran? Halo, kedengaran jelas Kak? Ya. Iya, seperti yang kemarin itu masih di Iya. level 6. Iya. Di level 6 ya Kak ya. Kenapa harus ada di Iya. level 6 Kak? Karena berhubung tempat kami itu masih baru. Seperti kemarin sudah di SK-kan cuma
Ya, Cuman ya. coba ulang lagi ke atas Kak, Yang mana itu? Yang ini? yang slide-nya yang sebelum itu tadi. Oh, Ya, sebelum ini. Yang ini. Yang ini, Kak. sudah. Yang ini. Oh ya. Nah, oke. Yang tentang RTL kemarin terkait dengan sekaligus saya kaitkan dengan bel kami itu untuk menyampaikan itu seperti kemarin pemain saya itu di level 6 karena sekarang kegiatan untuk di sekolah rekan-rekan kerja kami masih banyak yang ikuti kegiatan yang apa namanya mereka yang PPG, ada yang Ya, ya, tidak ada kegiatan jadi bisa disampaikan. Dan kemudian RTL itu kemarin sudah saya isi, kemarin baru hari Sabtu saya melaksanakan apa namanya saya jelaskan serta dengan kondisi keadaan kami karena kami di sekolah itu tidak punya LCD. ya. Iya. Halo, Halo, kedengaran nggak? masih kedengaran ya? Masih kedengaran. Masih, Ya masih. mungkin itu masih itu dari saya Kak. Terima kasih Kak. Iya. Baik, Kak Yorgen. Yang perlu saya tanyakan kepada Kak Yorgen ya. Ini berkaitan dengan modul 3. Modul 3 itu kan bukan hanya rencana tindak lanjut yang kita pelajari, mungkin komunitas belajar sekolah. Apakah Kak Yorgen sudah memahami berkaitan dengan KBS ini, komunitas belajar sekolah ini, misalnya Kak Yorgen nantinya membuat komunitas belajar, apakah aspek-aspek yang harus dibuat ataupun hal-hal yang akan dilaksanakan itu Kak Yorgen sudah memahami semua saya kira, ya? Baik Kak, untuk masalah komunitas belajar itu seperti Ya, hasil rapat kami itu kembali diaktifkan kembali untuk tahun depan. iya, iya, Seperti iya, itu Kak. Karena iya, ketua kombel kami itu wali kelas 4 sesuai iya, dengan arahan yang dulu karena kami membentuk kombel harus diketuai oleh kelas yang menggunakan kurikulum merdeka karena SD itu percobaannya kelas 1 dengan kelas 4. Nah, setelah iya, dibentuk kombel itu sudah di SK-kan oleh kepala sekolah, cuma tidak iya, ada kegiatan. Makanya itu diaktifkan kembali, Kak. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya mengenai di dalam kombel kami itu makanya itu kami rencanakan ulang lagi seperti itu, Kak. Untuk iya. setiap Terima kegiatan baik kasih. mengenai pembelajaran seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih Kak Yorgen. Berarti nantinya ada rencana tindak lanjut untuk kegiatan kombel ini ya. Nah, jadi yang seperti saya katakan yang belum jalan silakan diaktifkan kembali seperti Kak Yorgen kemarin katakan bahwa kegiatan kombel mereka kemarin tidak jalan tapi mudah-mudahan untuk semester akan datang tahun ini akan diaktifkan kembali ya. Baik, terima kasih Kak Yorgen refleksinya berkaitan dengan modul 3 ini ya. Tuntung pas. Iya. Baik, saya lanjutkan ya. Silakan Kak Apri, ya silakan Kak Apri. Ya Kak, Ya silakan. kedengaran Kak? Kedengaran jelas sekali Kak. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya menunjuknya di level 7 Kak. Iya, di Mungkin. level 7. Ya, Ya, silakan dijelaskan di ya. level 7. Ya, di level 7. Kenapa? Karena di sekolah kami memang kombel itu sudah dibentuk di awal tahun kemarin di 2024 sehingga Ya. sampai hari ini memang kegiatan kombel itu sudah berjalan. Kemarin juga kami sudah
melaksanakan secara daring. Ya, Itu juga semua guru-guru yang di SMKN Paku juga terlibat. Kemudian kami juga mengundang ada beberapa sekolah dari sekolah lain ya, mengikuti kegiatan kombel kami, yaitu kemarin itu kami mengangkat temanya tentang rapot P5, ya, karena sebelumnya memang P5 kami belum jalan, kemudian karena ada dukungan dari sebuah komunitas yang bagus, yaitu komunitas belajar sekolah di SMK Negeri Paku, sehingga kami itu bisa menganalisis apa hal-hal yang perlu ditingkatkan di sekolah dengan sebuah komunitas belajar ini, sehingga harapannya tujuan kombel kami ini bisa menciptakan budaya belajar yang berkesinambungan, sehingga di kalangan pendidikan ini kami dapat berbagi pengalaman, kemudian saling mendukung, bekerja sama dalam meningkatkan praktek mengajar, maupun ada hal-hal yang masih kurang bagus di sekolah, itu harapannya di tingkat kami di iya, kombel itu. Nah, makanya kegiatan kami dengan kombel itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian harapannya kombel kami tetap eksis. Nama kombel kami Isa Pekat, karena sesuai dengan mayoritas memang di Bartim, khususnya orang Dayak Manyan, makanya kami mengambil kemarin Isa Pekat. Dalam artian Isa Pekat, kami punya satu hati dalam memajukan ya, SMK Negeri Paku. Nah, di dalam komunitas itu kami juga rencananya memang di bulan ini Kak masih belum terlalu jalan, kayaknya masih ditunda dulu karena kegiatan PAS, penilaian akhir semester. Kemungkinan di awal tahun nanti kami aktifkan kembali. Kemudian nanti ada beberapa tema-tema yang kami angkat di sekolah yang memang sangat penting untuk diperbaiki untuk kemajuan sekolah di SMK Negeri Paku. Karena di modul 3 ini itu sangat bagus sekali Kak. Di ya, modul 3 ini sangat membangun semangat kita biar kita selaku peserta PKG ini lebih semangat lagi menggerak komunitas yang ada di sekolah iya, kami betul. masing-masing. Ya. Mungkin itu Kak kira-kira dari Iya, saya. terima kasih Kapri ya. Bersyukur di tempat Kapri yaitu di SMK 1 Paku sudah terbentuk daripada komunitas belajar, dan walaupun nanti ya Kapri posisi Kapri walaupun tidak ketua, tetapi Kapri sudah memahami berkaitan ketua ya Kapri di sana lain sebagai anggota. Awalnya kemarin Kak ketua awalnya. Oh ya, ya. Awal pembentukan kemarin ketua, tapi karena ada kegiatan lain banyak yang dipegang makanya diganti yang lain. Oh ya. Ya walaupun Kapri tidak memegang posisi sebagai ketua, tetapi Kak Apri bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya nanti, karena saya kira Kak Apri betul sudah memahami daripada modul 3 ini berkaitan dengan komunitas belajar di sekolah. Ya memang komunitas belajar sekolah ini betul-betul membantu kita sebagai seorang guru untuk berbagi ya hal-hal yang belum kita ketahui ya. Kita tidak bisa hanya melihat dari YouTube dan sebagainya, tetapi apabila ada teman dekat kita, ada komunitas kita di sanalah saling berbagi bagaimana hal ini bisa kita pecahkan, bagaimana hal ini bisa kita laksanakan dengan baik. Karena harapan kita ke depannya dengan komunitas belajar ini endingnya adalah untuk peserta didik kita. Nah itu. Terima kasih Kak Pri berkaitan dengan komunitas belajar. Ya saya lanjutkan ya. Kak, ini siapa-siapa ya? Ya. Kak Sandi, bisa Kak Sandi di dalam room, Kak Sandi? Siap, Kak. Iya, silakan. Kak Sandi, ini ada lepel di sini ya. Ada 1, 2 sampai 10. Ini lepel pemahaman Kakak berkaitan dengan modul 3 kemarin. Modul 3 kemarin kan kita membahas tentang komunitas belajar, nah seperti itu. Nah, jadi sejauh mana di level berapa pemahaman Kak Sandi berkaitan dengan modul 3 ini? Kalau saya menunjuk di level 6. Iya, silakan.
di sekolah sudah ada komunitas belajar di semester semester 2 tahun lalu. Tahun Ya. pembelajaran yang lalu, awal-awal tahun 2024 itu lumayan aktif. Tapi Ya, pas ya, ya. sudah tahun ajaran baru ini yang semester 1 udah berkurang kayak aktif tuh. Tidak terlalu aktif lagi. Ya. Mungkin karena ada kesibukan macam-macam dari guru-guru yang lain. Ya, ya. Seperti ada pelatihan ke Tamiang lumayan sering semester ini. Ya, betul. Mungkin di semester yang akan datang, di semester 2 bisa diaktifkan lagi. Ya mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Kak Sandi. Ya, walaupun kemarin ya Kak Sandi kan sudah melihat bahwa di komunitas belajar kemarin aktif, tetapi sekarang sudah tidak aktif. Nah, itulah peran Kak Sandi ya, karena Kak Sandi sudah memahami modul 3 ini ya, ada di posisi 6. Setidaknya bagaimana Kak Sandi menggerakkan teman-temannya, walaupun posisi Kak Sandi tidak ketua, tetapi bagaimana memberikan motivasi kepada, oh yuk kawan-kawan, kita aktif kembali lagi komunitas belajar kita, supaya kita saling berbagi, saling menginspirasi, saling memberikan motivasi, agar kita ada kebersamaan di dalam misalnya membuat modul ajar, membuat kalau Kak Pri tadi yaitu tentang P5, jadi ada kebersamaan di sana. Nah, jadi silakan Kak Sandi bagaimana menggerakkan mereka. Nah, walaupun Kak Sandi tidak posisi sebagai ketua, anggap saja anggota, tetapi tidak jadi masalah Kak Sandi memberikan motivasi supaya ini digerakkan. Kalau kemarin tidak jalan, nah jadi Kak Sandi sudah melihat, oh ini bisa nggak jalan lagi, tapi Kak Sandi memiliki komitmen bahwa bisa menggerakkan teman-temannya ataupun guru-guru yang lain aktifkan kembali bahwa komunitas belajar itu, karena komunitas belajar itu betul-betul baik bagi seorang guru dalam satu instansi untuk saling berbagi dan saling menginspirasi di dalam proses pembelajaran. Ya, demikian Kak Sandi ya. Nanti Kak Sandi bisa ya menggerakkannya ya. Ya, makasih Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Sandi ya. Mudah-mudahan nantinya Kak Sandi bisa memberikan motivasi untuk semester depannya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke Kak Yesaya, silakan Kak Yesaya. Iya Kak, siap. Ya, silakan. Ya, kedengaran suara saya Kak? Jelas sekali, jelas. Oke ya. Saya menjawab di sini untuk modul 3 yaitu pada level 6 karena kenapa saya menjawab pada level 6? Untuk komunitas belajar kami sendiri masih baru dibentuk, kemudian memang sudah SK kepala sekolah dan sudah dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, dan memang ada beberapa baru kegiatannya dilaksanakan pada bulan Juli kemarin, yaitu tentang pengelolaan kinerja di PMM bersama dengan kepala sekolah. Kemudian ada beberapa program yang ingin dilaksanakan pada komunitas belajar kami, tetapi untuk beberapa bulan terakhir ini memang belum ada jalan kembali. Mungkin nanti bisa di awal tahun Kak, rencana itu untuk kegiatan apa itu buat anak-anak, pemberitahuan atau kayak dari kepolisian nanti rencananya mau diundang. Kegiatan itu tentang seperti bully ataupun ada banyak rencana yang ingin teman-teman laksanakan, tetapi untuk akhir semester ini tidak bisa dilaksanakan, seperti itu Kak. Saya pikir cukup saja Kak, terima kasih. Iya, terima kasih kayak saya, sama dengan teman-teman yang lain. Berarti mudah-mudahan semua program rencana komitmen KKK untuk semester depan ya. Semester depan program-program yang pernah KKK pelajari di PKG ini akan terlaksana. Baik itu komunitas belajar, program rencana tindak lanjut, bukan saja hanya sebagai tulisan, sebagai program saja yang ada dibuat di print out seperti itu, tapi itu ada ada aksi nyatanya di sekolah KKK nantinya. Gitu. Ya, terima kasih kayak saya berkaitan dengan komunitas belajarnya nanti ya. Ya, baik kita lanjut ya. Ini Kak Marani baru masuk, silakan Kak Marani. Ya.
Halo, Kak Maharani? Bisa dengar Kak Maharani? Ya, Kak Maharani belum siap ya. Ini ada Kak Milik Suwanto. Silakan Kak Milik. Bisa dengar Kak Milik? Iya, siap, bisa dengar. Iya. Jadi Kak Milik di sini nomor berapa Kak Milik? Pemahamannya di modul 3 ini. Silakan disampaikan. Ya, baik, untuk sama Kadinung. Ya, ini ada 1, 2, dan 3 ini ya, sampai 10. Yang ini. Ya, kita ambil dengan sama seperti punya Kak Maharani Kak Yesaya tadi. Ya, ada di posisi Kita ambil berapa? level yang ke-6. Ya, ini ya. 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 Ya, Ini silakan sambil batuk-batukan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, untuk yang level ke-6 ini kebetulan juga hampir sama persis dengan kayak saya tadi, karena kombel kami juga baru dibentuk pada bulan September tadi. Jadi program-program yang akan dilaksanakan itu masih belum tersusun, masih belum di dalam kombel kami karena baru kami bentuk. Memang ya, dan SK-nya pun masih belum keluar dari kepala sekolah. Mungkin dari segi penyusunan programnya masih belum terlaksana, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa saya akan bahas di akan datang, karena ketuanya ini juga masih belum menyusun dari program pelaksanaan tentang kombel tadi. Jadi ya mungkin seperti itu yang dapat kami perjelaskan di dalam hal program. Ya. Mungkin seperti itu Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Milik ya. Untuk nantinya seperti saya katakan dengan kakak-kakaknya lain ya, karena kapasitas Kak Milik walaupun tidak ketua ya, tetapi ada kapasitas untuk mengingatkan ketuanya. Saya kira Ibu Yanti ya ketuanya di sana ya. Iya Kak ya. Silakan diingatkan kembali dengan Ibu Yanti bagaimana kombel kita ini dibentuk kembali, karena seperti saya katakan tadi kombel ini sangat penting sekali untuk kita sebagai guru rekan sejawat untuk saling berbagi. Seperti ada banyak yang guru-guru yang belum memahami PMM, ya melewati kombel itu kita bisa berbagi, sharing ya, untuk menyampaikan hal-hal yang bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang PMM. Itu pentingnya komunitas belajar ini. Ya, terima kasih Kak Milik. Ya. Siap, terima kasih juga. Ya. Ya baik, saya lanjutkan ke Kak Maharani. Bisa dengar Kak Maharani? Ya, Kak Maharani silakan ya. Kita sudah belajar modul 3 ya. Modul 3 ini kita sudah masuk ke rencana tindak lanjut. Nah, jadi pemahaman Kak Maharani berkaitan dengan modul 3 ini ada di level berapa, Kak? Nah, ini ada 1 sampai 10 ya. Mungkin pemahamannya di level 10 ya, Kak? Ya, silakan. Silakan Kak Maharani. Maksudnya kayak gimana Kak? Masih belum paham Kak? Oh ya, enggak, pemahaman Kak Maharani. Ya, kan kemarin kan kita sudah kan belajar daripada modul 3 kan tentang komunitas belajar dan rencana tindak lanjut. Ya, pemahaman Kakak berkaitan dengan modul kemarin yang kita pelajari di modul 3 kemarin ya. Ini ada di nomor berapa? Ada level berapa? Misalnya ada di level 4, ada 5, ada 6 ataupun 1. Nah, misalnya Kakak memilih 5. Kenapa harus 5 pemahaman Kakak berkaitan dengan modul tersebut? Ya, silakan. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya.
Ya mungkin paman saya setelah mungkin separuh, mungkin kelima Kak. level 5 Karena ini ya. jujur kalau untuk Kombel kami di sekolah masih belum jalan Kak. Oh ya, masih belum jalan komunitas belajarnya. Iya Kak. Terus Ya, rencananya mungkin awal semester nanti Kak, tahun depan. ya. Ya, jadi misalnya Kak Marani akan ditunjuk sebagai ketua, apakah kakak sudah memahami kan aspek-aspek yang harus dibentuk ataupun dibuat di dalam komunitas belajar ini? Ya, sudah memahami kan? Iya Kak. Ya, Ya Kak, saya mulai ya sudah memahami, memahami. tapi masih dalam tahap pelajaran juga Kak. Oh ya, andaikan kakak ditunjuk sebagai ketua, andaikan kakak sebagai anggota, dilihat nantinya ya komunitas belajar itu tidak jalan, dulunya jalan, sekarang tidak jalan, silakan Kak Marani menggerakkan, artinya menggerakkan itu memberikan motivasi. Gimana teman-teman, kemarin kita ada komunitas belajar, kita hidupkan kembali lagi supaya kita saling berbagi, saling menginspirasi di dalam proses pembelajaran ataupun berbagi saling modul ajar dan sebagainya. Nah itu, jadi Kamarani yang memberikan motivasi, walaupun posisi Kamarani tidak sebagai ketua, tetapi sebagai anggota pun tidak jadi masalah saya kira. Karena Kamarani sudah memahami berkaitan dengan modul 3 ini di TKG ini. Nah demikian ya Kamarani, ya silakan diberi motivasi kepada teman-teman nantinya ya. Ya. Baik Kak. Terima kasih. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini ada terakhir, kayak saya sudah, Kak Jurgen. Ya, Kak Chandra, silakan terakhir. Iya, tes. Halo Kak. Iya, silakan. Jelas Kak? Jelas sekali Kak. Ya, Di jelas. sini saya menjawab nomor 5 Kak. Ya, nomor 5 sama dengan Kak Marani tadi ya. Ya. Iya Kak. Kenapa nomor 5? Silakan. Karena kami semua masih baru belajar, kemudian masih sama-sama mencoba Kak. Maksudnya di sini mencoba menginspirasikannya. Kadang kami bisa tatap muka, kadang kami bisa melalui media lain seperti WA, ataupun ada teman yang membagikan video pembelajarannya. Seperti ini kan kita kebetulan ada beberapa guru nih yang dipanggil PPG. Nah, kadang dia sharing videonya dia lewat channel YouTube. Itu termasuk tambahan ilmu lah Kak bagi saya yang belum betul. gitu nah Kak. Iya. Kemudian pada saat ingin mengelola kinerja PMM, kita saling sharing dulu di ruang guru, saling berbagi memilih yang mana untuk PMM kita, target kita semester ini, seperti itu Kak. Iya. Biasanya juga ada tambahan-tambahan juga nih dari kepala sekolah dalam komunitas ini, saran atau tindak lanjut yang mau diambil, begitu Kak. Iya. Untuk sebenarnya sudah jalan Kak. Biasanya juga kita menggunakan komunitas ini untuk P5 juga di sekolah kami, untuk untuk meningkatkan pembelajaran seperti itu Kak. Iya. Ya, itu aja Kak dari saya Kak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Chandra sudah menyampaikan berkaitan dengan pemahamannya di modul 3 ini, yaitu tentang komunitas belajar. Nah, sama dengan kakak-kakak yang lain, ya mudah-mudahan di semester yang akan datang, semua program rencana tindak lanjut dan komunitas belajar bisa terlaksana dengan baik atas dasar daripada motivasi daripada kakak-kakak rekan-rekan sejawatnya. Artinya seperti ini, ya, seperti saya katakan tadi, andaikan komunitas belajar itu tidak jalan, ya silakan kakak-kakak yang sekarang yang memiliki kompetensi sudah belajar komunitas belajar ataupun melewati PKG ini, silakan digagaskan ataupun diaktifkan kembali.
andaikan kakak tidak menjadi ketua, silakan diberikan motivasi kepada ketuanya. Gimana kita aktifkan kembali komunitas belajar kita supaya kita bisa sharing, bisa saling berbagi. Nah itulah pentingnya komunitas belajar ataupun di dalam rencana tindak lanjut komunitas belajar kita. Itu. Terima kasih kakak berkaitan dengan refleksi dengan modul 3 ini. Saya lanjutkan ya. Ya, ini tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL yang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, artinya rencana tindak lanjut ini seperti perencanaan berbasis proyek ya. Misalnya di sana ada beberapa hal yang kakak pahami berkaitan dengan rencana tindak lanjut ya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini refleksi awal sudah ya. Baik. Nah, ini di sini ya. Saya minta pemahaman kakak ya. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat di dalam komunitas belajar ataupun di dalam sekolah? Ya, bagaimana pemahaman kakak ya? Siapa yang mau menjawab ini ya? Ini. Silakan kakak, ya satu orang, bahkan 2 orang silakan. Bagaimana menurut pemahaman, ya? Menurut kakak pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan-rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ya. Berarti komunitas belajar kita itu ada di dalam sekolah dan kita saling berkolaborasi di dalam komunitas belajar kita di dalam sekolah tersebut. Apakah ini bisa dilakukan? Apakah ini jalan? Apakah ini baik menurut kakak ataupun bagaimana? Silakan siapa? Kayak saya bisa menanggapi ini. Baik Kak, bisa. Ya silakan Ya. ini. Menurut saya program berbasis pembelajaran berbasis proyek ini bisa kita laksanakan bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Karena apa? Karena ini merupakan program yang baik, bisa kita laksanakan, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling mendukung, dan di sini wadah kita saling berbagi, saling belajar, dan juga berbagi informasi. Jadi kayak seperti kegiatan kita PKG ini kan memiliki dampak bagi saya, dan begitu juga bisa saya berbagi kepada teman-teman bagaimana saya melaksanakan tugas ataupun berbagi praktik baik bersama dengan peserta didik, bisa saya bagikan kepada teman-teman atau rekan sejawat yang berada di sekolah. Jadi menurut saya untuk pembelajaran berbasis proyek ini bisa kita laksanakan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Saya pikir itu bisa Kak, karena kita di sekolah atau di komunitas belajar itu bisa saling berbagi dan saling mendukung satu sama dengan yang lainnya. Begitu saja Kak menurut saya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih kayak saya pemahamannya berkaitan dengan pertanyaan ini. Bagaimana menurut kakak? Ya, kita harus berkolaborasi. Harus kita laksanakan di dalam satu lingkungan sekolah kita. Karena di dalam satu lingkungan sekolah kita itu ada banyak teman-teman kita yang belum memahami berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, khususnya misalnya di dalam PMM dan sebagainya, ya, proyek P5 dan sebagainya. Nah, di sana ada tempat kita saling berbagi. Karena kita saling berkolaborasi. Berkolaborasi ini kan kerjasama namanya. Kerjasama bagi teman-teman yang belum memahami, di sana kita ajarkan ya sesuai dengan kemampuan kita untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Inilah pentingnya komunitas belajar yang ada di sekolah kita untuk saling berkolaborasi. Ya. Terima kasih Kak Marani. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Artinya seperti ini. Ya. Menurut kakak di sini, sejauh mana dukungan rekan-rekan sejawat, teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, guru-guru yang lain mendukung daripada program
ya, program rencana tindak lanjut ataupun komunitas belajar yang ada di lingkungan sekolah kakak. Apakah mereka betul-betul mendukung, apakah cuma setengah hati, ataupun ya silakan tidak ada dukungan, ya. Bagaimana menurut kakak di sekolahnya masing-masing? Silakan, siapa di sini yang mau menjawab ini? Ya. Ini kan pelibatan komunitas. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat? Ya. Silakan, siapa? Ya. Oh, ini harus saya tunjuk orangnya ya. Ya. Kamarani deh. Ya, silakan Kamarani. Gimana Kamarani? Halo Kamarani. Ya. Iya, Kak. Ya, silakan. Di sini misalnya ya, dukungan dari teman-teman Kamarani di sekolah. Andaikan ada kegiatan hal-hal berkaitan dengan komunitas belajar ataupun program yang dirancang oleh Kamarani, apakah teman-teman, pelibatan teman-teman sejawatnya itu, apakah mereka itu mendukung 100% ataupun terserah ibu saja melaksanakan, kami cuma mendukung seperti ini saja. Berarti mereka itu setengah hati mendukungnya. Apakah betul-betul mereka mendukung ataupun tidak ada dukungan dari rekan sejawat ataupun teman-teman yang ada di sekolah tersebut? Silakan, Kak. Terima kasih, Kak. Saya akan mencoba menjawab bagaimana pelibatan komunitas akan sejauh meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau di sekolah kita, puji Tuhan, semua rekan-rekan sejawat saya sangat-sangat mendukung. Apalagi ketika saya tahu kalau dulu saya kayak seperti tadi, Kak, saya ingin mempresentasikan rencana tindak lanjut saya didukung dengan dibawakan oleh Kepsek saya proyektor dari rumah, terus disediakan sekaligus hal-hal yang lainnya juga. Mereka antusias sekali menyambut siapa yang menjadi nutulen, siapa yang mau menyampaikan kembali, gitu. Mereka sangat antusias sekali, Kak. Jadi menurut saya itu membuat saya termotivasi untuk terus belajar bersama, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kamarani. Berarti ya, teman-teman di sekolah mendukung apa yang dilaksanakan oleh Kamarani berkaitan dengan pelibatan rekan sejawat untuk program yang dirancang oleh Kamarani. Ya. Nah, baik, terima kasih Kamarani. Ya. Lanjut lagi, saya minta satu. Kamilik bisa? Ya. Masih ada di dalam? Halo Kamilik? Iya. Kita lanjutkan. Iya. Ini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana melibatkan voice suara, kepemimpinan, kepemilikan, ya, kepemimpinan, voice suara, kepemilikan, ya, dan kepemimpinan, ya, peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, artinya seperti ini ya. Apakah RTL, program yang berbasis proyek, apakah sudah melibatkan siswa untuk memilih program yang akan dirancang? Karena apabila program itu sesuai dengan keinginan siswa dan didukung oleh guru-guru yang lain, bahkan sampai kita sendiri yang mendukungnya, berarti siswa untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak proses ataupun proyek tadi, ya, siswa itu bisa melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan senang. Asalkan mereka yang ada suara di sana, oh kita membuat ini Kak untuk rencana tindak lanjutnya, oh kita membuat ini, supaya mereka itu ada motivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan daripada rencana tindak lanjut kita, ya. Nah, jadi menurut kakak, ya, apakah di dalam proses pembelajaran tadi ataupun rencana tindak lanjut tadi
project ya yang berbasis project tadi, apakah suara murid, kepemilikan dan kepemimpinan siswa itu sudah dilibatkan di dalam rencana ataupun program yang dibuat oleh kakak-kakak? Ya, baik. Saya Kak Chandra, silakan Kak Chandra. Halo Kak Chandra. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Pemahaman. Ini nih. Oh Ya. ya, ini Kak. Ya ini. Ya. Ini untuk RTL yang baru ya Kak, PJBL yang baru. Iya, iya. Jadi keterlibatan siswa. Sebenarnya kita melibatkan siswa setelah para guru-guru berkomunikasi atau melakukan rapat koordinasi dulu Kak ya. Ya. Untuk ini kita belum turun ke OSIS Kak. Kebetulan belum turun. Nanti kita ada pemilihan suara juga. Kalau ada saran dan masukan dari khususnya kita anggota OSIS dulu Kak ya. Apakah mereka sangat keberatan? Apakah nanti mereka setuju? Nah itu kita belum dapat Kak. Kenapa? Karena kita masih baru ke Dewan Guru Kak, atau rekan-rekan guru sejawat Kak. Iya. Misalkan nanti sangat banyak yang memilih sangat keberatan, kita rubah atau kita modif lagi. Tetapi apabila masih setengah-setengah atau enggak ada yang bisa atau ingin mencoba, kita lanjutkan Kak. Begitu Kak biasanya Kak. Kita tidak bisa langsung menggabungkan rapat langsung dengan anggota OSIS, kita pisah Kak biasanya Kak. Takutnya terlalu berat buat mereka Kak. Itu Kak. Kalau dari saya Kak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Chandra ya. Nanti Kak Chandra nanti melibatkan OSIS ya Kak Chandra ya. Ya, ditanyakan dulu apakah mereka mendukung, mendukung daripada program ini, rancangan ini. Nah, jangan apabila mereka tidak mendukung dan bisa, artinya bukannya mereka tidak mendukung, tetapi mereka tidak bisa membuat apa yang menjadi rancangan. Misalnya, kita membuat ini, tetapi mereka nggak pernah melihat. Misalnya, contoh misalnya SEM ya. Nah, kalau kakak mengatakan, kita SEM hari ini membuat rancangan SEM. Nah, mereka kan nggak tahu apa SEM itu. Tetapi kalau sudah disampaikan seperti ini dan mereka memahami, nah itu berarti mereka bisa menyetujui ataupun membantu ataupun mendukung daripada rancangan Kak Chandra seperti itu. Itu tujuannya ya. Makanya tujuan untuk suara murid, kepemimpinan murid ataupun kepemilikan murid itu harus kita libatkan karena di sana ada mereka yang melaksanakan endingnya mereka ya. Nah, misalnya SEM karena misalnya SEM berarti dari A sampai Z berarti siswa yang melaksanakan kegiatannya, yang dominan di sana bukannya guru. Kita hanya mendampingi mereka, tapi yang dominan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan adalah siswa. Nah, maka sebab itu suara kepemilikan dan kepemimpinan siswa itu kita libatkan. Nah itu makanya choice dan ownership ini ya. Nah demikian Kak ya. Terima kasih Kak Chandra ya. Baik, satu lagi Kak Apri silakan. Apakah sudah melibatkan siswa Kak Apri? Ya Kak. Ya silakan. Ya. Baik Kak, terima kasih. Memang sebelum saya merancangkan sebuah kegiatan rancangan yang berbasis proyek kemarin, saya sempat mendengarkan suara dari siswa di kelas-kelas. Kemudian saya sekilas untuk menyampaikan tentang yang saya ambil kemarin Kak, turnamen bola voli mini. Kenapa saya ngambil turnamen bola voli mini yang melalui SEM, Sport Education Model kemarin? Karena kebetulan karena di sekolah kami itu Kak adanya yang memang lapangan yang memadai itu lapangan voli. Dan juga kemarin sempat saya menawarkan karena permainan bola voli ini kalau hanya seperti permainan biasa, regunya hanya 6 orang, putra dan putri itu hal-hal yang biasa yang dilakukan di sekolah masing-masing. Makanya saya memberikan usulan untuk siswa seperti apa supaya kegiatannya lebih menarik. Kemudian ada keterlibatan juga siswa putri dan siswa putra, mereka bisa sekali digabungkan dalam sebuah permainan voli. Makanya kemarin saya menawarkan
permainan bola voli mini, sehingga itu ada permainannya apa 2 putra dan 2 putri itu digabungkan. Kemudian poinnya juga sampai poin 15. Itu sangat antusias dari siswa, mereka sangat mendukung. Kemudian saya menyampaikan secara singkat tentang SEM itu, mereka hal-hal seperti sudah mereka lakukan setiap tahunnya, Kak. Karena setiap tahunnya, setiap kegiatan 17 Agustus itu memang dari OSIS, dari siswa itu yang terlibat semua, dari penitiannya, dari wasitnya, semua kegiatan. Cuman mereka belum tahu istilahnya tentang SEM ini. Ya, SEM ini mereka belum tahu istilahnya. Tapi secara prakteknya itu sudah mereka lakukan. Sudah betul. Mereka kerjakan di sekolah. Mungkin di sekolah Kanaru juga. Karena kelas SMA ini sudah mereka lebih tanggung jawab sendiri dalam kegiatan itu. Makanya betul. Kemarin tuh saya mendengarkan suara dari siswa, karena suara dari siswa ini bukan cuma satu sisi, Kak, yang kita dengar. Bukan hanya dari siswi juga, siswi putri. Makanya kemarin kalau mengambil dari permainan sepak bola lebih dominan dia ke arah putra. Makanya kemarin lebih ke permainan voli, kemudian voli mini, kemudian dicampurkan putra dan putri bisa digabungkan jadi satu. Nah, itu mereka sangat mendukung dalam kegiatan itu, tinggal kapan eksekusinya mereka siap, Kak, menjalankannya, kegiatannya. Itu, Kak, dari saya. Terima kasih, Kak Apri. Memang betul apa yang dikatakan Kak Apri, ya. SEM ini sebenarnya selama ini sudah kita laksanakan, tapi istilahnya saja kita belum mengenal bahwa SEM ini, Sport Education Model ini baru kita mengenal melewati PKG ini. Karena sama sekali voice, choice, dan ownership ini, suara murid, kepemilikan, dan kepemimpinan ini memang sebenarnya sudah kita laksanakan. Seperti apa yang dikatakan Kak Apri tadi, suara murid, kita harus mendengar apa yang mereka inginkan. Nah, misalnya kepemimpinan, karena rancangan itu adalah harus mereka memiliki, harus mereka yang memimpinnya, misal SEM. Berarti seperti saya katakan tadi, A sampai Z, mereka yang memimpin, yang mendominasi di dalam rangkaian tersebut. Ya. Kepemilikan, seolah-olah mereka yang memiliki rancangan tersebut, seolah-olah mereka yang memiliki turnamen tersebut. Sehingga suara kepemilikan dan kepemimpinan mereka itu ada otoritas mereka pribadi. Sehingga mereka bisa melaksanakan dengan semangat, dengan penuh semangat, dengan percaya diri, karena mereka di sana saling berkolaborasi, saling berbagi, dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru, sebagai Kak Apri, walaupun sebagai guru olahraga, hanya mendampingi. Andaikan ada hal-hal yang mereka belum pahami, di sanalah Kak Apri bisa menyampaikan ke mereka. Nah, di sana makanya SEM ini betul-betul pernah kita laksanakan di sekolah masing-masing, ataupun 17-an di kecamatan, di sekolah, itu sebenarnya itu mengarah ke SEM. Tetapi kita lihat saja, karena yang tidak sadar bahwa itu adalah sport education, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat turnamen yang kita laksanakan di masing-masing kecamatan ataupun desa. Nah, seperti itu. Karena kita melihat daripada petugas-petugas ataupun yang memiliki wewenang di dalam panitianya adalah orang-orang kecamatan, orang-orang yang di lingkungan, misalnya di Paku, berarti di kecamatan Paku, berarti tidak terlibat dari orang lain, berarti hanya kecamatan Paku yang mengambil peran sebagai panitianya. Sama dengan di sekolah. Berarti apabila kita melaksanakan kegiatan sekolah, berarti yang mengambil peran utama adalah lingkungan sekolah kita, khususnya di siswa. Karena di sana suara siswa yang digunakan, kepemilikan bahwa mereka yang memiliki program tersebut, dan mereka lah yang memimpinnya, sehingga itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu. Terima kasih Kak Apri berkaitan dengan pemahamannya berkaitan dengan SEM ini. Ya. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, seperti saya katakan kemarin, ya, tujuannya jangan kita hanya memberikan program, tujuan kita membuat program paradigma program di sekolah, misalnya yang berbasis proyek. Oh, ini programnya, ini keinginan siswa.
walaupun ada tujuannya, tetapi apabila itu tidak jalan, tidak mungkin kita melaksanakan itu sebagai aksi nyatanya di lapangan. Nah, makanya bagi teman-teman, bagi program yang tidak bisa kita, yang belum jalan, misalnya seperti Komunitas Belajar, kan banyak teman-teman tadi mengatakan, oh SK belum keluar, mungkin ada banyak guru-guru yang kegiatan di luar, sehingga daripada kegiatan Komunitas Belajar sekolah itu tidak jalan karena ada banyak kegiatan-kegiatan di luar. Nah, kakak-kakak bisa melihat hal ini, andaikan ini tidak bisa, andaikan ini tidak jalan, bagaimana kakak menggerakkannya, yang ada menjadi ada, yang tidak jalan, yang belum jalan menjadi jalan. Nah itu, yang tidak ada menjadi ada. Nah, seperti itu. Artinya, ya, andaikan tidak ada Komunitas Belajar, silakan kakak menggerakkannya, silakan kakak menggagaskan supaya ada. Andaikan itu ada, misalnya belum terbit SK dan belum masih pengurusnya belum memahami bagaimana kegiatan yang ada di Komunitas Belajar, kakak-kakak sudah memiliki pemahaman pengetahuan tentang pembentukan Komunitas Belajar ini. Silakan kakak menggerakkan daripada teman-teman yang lain supaya Komunitas Belajar seperti saya katakan tadi memang betul-betul baik bagi kita sebagai guru, rekan sejawat dalam satu instansi untuk saling berbagi melewati Komunitas Belajar. Nah, keterampilan pedagogi kita yang berpusat pada peserta didik, ya, kita harus betul-betul memiliki pedagogi ataupun pemahaman kompetensi yang baik sehingga kita bisa memberikan wawasan yang baik, memberikan proses pembelajaran yang baik kepada peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya pembelajaran yang berkelanjutan, artinya keterampilan menggerakkan rekan sejawat, artinya bukan saja hanya seperti saya katakan tadi, hanya tercatat panitia Kombel ini, pengurus Kombel, saya sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Nah, tetapi ada keberlanjutannya, artinya apabila ada keberlanjutannya, bukan apapun tantangannya, kita harus lanjut. Itu berkelanjutan namanya. Apapun tantangannya, apapun hal-hal yang kita kurang pahami di sana, kita harus menanyakan dengan orang lain supaya komunitas belajar kita ataupun rencana kita, program kita harus lanjut. Nah itu, karena ada keberlanjutan di sana. Kita kan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat kita. Artinya keterampilan menggerakkan rekan sejawat supaya program kita itu tetap berlanjut. Apabila berlanjut, berarti apapun yang menjadi tantangan, halangan, kita tetap lanjut. Jangan kalau ada tantangan, oh kita sampai di sininya gak usah lanjutkan. Tidak seperti itu. Apabila sudah ada awalnya, tetap kita akan melaksanakan satu keberlanjutan supaya nantinya efek daripada kegiatan ini akan berdampak positif bagi guru-guru kita. Gitu. Saya lanjutkan, ya. Nah ini pengantar tugas, ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Artinya apa-apa yang ada di program kita, program sekolah, kita harus mengevaluasinya supaya seperti saya katakan tadi, yang belum jalan kita jalani, yang tidak ada kita buat menjadi ada. Nah itu, makanya kita mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik ataupun rekan sejawat kita. Nah itu. Nah, dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Ya. Nah baik, untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi proses pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ya. Saya lanjutkan. Nah ini. Pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, ya, kakak perlu melihat kembali visi dan misi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang ada di daerah ataupun di daerah maupun di sekolah. Ya. Nah, artinya seperti ini. Ya. Program kakak-kakak, ya, itu dilihat walaupun aset, kita lihat aset yang mendukung daripada program kita. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang aset, ya. Jadi bagaimana kita mengimbangi hal-hal tersebut dengan program yang kita rancangkan tadi, ya, sehingga manfaatnya sangat
bermanfaat kepada siswa dan rekan sejawat kita. Yang berikutnya, rencana tindak lanjut dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan ya pada peserta didik PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi 1. Tujuan program, kelengkapan rencana struktur program, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi. Keseluruh aspek tersebut ya diamati dan dinilai fasilitator sebagai ya ini saya yang menilai daripada tugas kakak nantinya ya. Ya lanjut. Ya. Rencana langkah rencana telah lanjut terakhir berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan peserta dapat memahami rencana lanjut berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilai di masa dengan baik dan benar. Ya. Hanya saya bacakan di sini ya. Nah baik. Ya, yang ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, judul program ya. Judul program ini kegiatan kenakan apa programnya, apa rencananya ini ada termuat judul sini. Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi mendasari kegiatan konsep tersebut, modul-modul yang dibagikan, yang dipelajari sebelumnya. Ya. Nah, latar belakang silakan di sini dilihat apa-apa yang harus dibuat ya. Ya. Lanjut, tujuan program ya. Tujuan program harus secara jelas menyatakan visi guru berpihak pada peserta didik. Tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Capaian, menyatakan bentuk capaian-capaian diharapkan yang dilengkapi dengan indikator capaian terukur dan tujuan program untuk setiap capaian berikan informasi ya ini adalah capaian yang harus kakak buat nantinya ya. Yang selanjutnya langkah-langkah tindak lanjut harus bersifat praktis, spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut ya. Saya lanjutkan ya struktur nggak usah dibacakan di sini ya. Ya. Nah, di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Nah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melaksanakan program kegiatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi andainya program kita itu ataupun rencana kita itu aset yang dimiliki itu kurang. Nah, bagaimana kita melakukan supaya ada ya. Artinya seperti ini. Kita kalau aset kemarin jangan kita berbasis kekurangan, berbasis kekurangan ya, supaya kita menciptakan walaupun misalnya seperti bola voli, sepak bola, misalnya SEM ya. Nah, karena lapangan kita kecil ya, seperti Kapolri tadi ya, karena kita melihat aset ya kan asetnya. Nah, misalnya lapangan voli itu kita tidak bisa karena ruang lingkungan sekolah kita tidak bisa sebatas lapangan voli ya, kita buat saja dimodifikasi ya karena aset lingkungan kita ataupun lapangan kita tidak memenuhi syarat, tetapi kita harus melaksanakan SEM seperti kita tatap muka kemarin ada yang disampaikan pada tatap muka kemarin. Tetapi bagaimana kita memodifikasinya? Walaupun ukurannya tidak sebagai lapangan voli, tetapi kita harus melaksanakan hal itu sesuai dengan yang kita laksanakan. Nah itu, sehingga ya aset yang kita laksanakan itu tercapai. Walaupun lapangan tidak sesuai, tetapi program kita tetap berjalan dengan baik dengan dimodifikasi tadi. Nah itu. Nah evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari setiap kegiatan Bapak-Bapak ya. Baik itu kemungkinan tantangannya ya tantangan evaluasi ini memang betul apa yang menjadi kekurangan kita dalam pelaksanaan kegiatan program kita ya itu harus ada evaluasinya. Evaluasi itu artinya melihat daripada apa-apa yang kurang kita laksanakan pada program ini akan kita perbaiki ke depannya. Itu adalah evaluasi kita. Semua kegiatan itu ada evaluasinya supaya kita bisa berkaca kepada kekurangan kita. Nah itu. Nah sama dengan tantangan yang kita hadapi di sini. Tantangan ya baik itu rekan sejawat kita, waktu
waktunya ataupun iklimnya ya, karena kita melaksanakan misalnya SEM itu di luar, misalnya hujan dan sebagainya, itu kan tantangan bagi kita seorang guru. Nah, bagaimana kita menyikapinya, misalnya tiap sore, tiap jam 12 atau setiap kegiatan dilaksanakan hujan terus, nah itu sebagai tantangan bagi kita. Nah, bagaimana kita menyikapi tantangan itu supaya apa yang kita laksanakan itu dengan baik. Baik itu cuaca, ya, rekan sejawat. Kenapa rekan sejawat? Misalnya, silakan Bapak sendiri melaksanakannya, kami ada kegiatan lain. Nah, berarti itu tidak ada dukungan. Tetapi bagaimana kita memberikan motivasi kepada teman rekan sejawat kita supaya mereka mendukung program kita. Jangan mereka cuma melihat, tetapi tidak ada motivasi untuk mendukung. Makanya, seperti saya katakan tadi, rekan sejawat itulah hal yang pertama untuk mendukung daripada kegiatan kita. Nah, itu sebagai tantangan kita ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini aspek penilaian rencana terlanjut. Ini aspek ini yang saya sebagai pasti untuk menilai daripada rencana terlanjut nanti ya. Nah, selanjutnya ini lini masanya ya. Dan selanjut ya, catatan tambahan jika peserta ya, ini catatan tambahan nggak usah saya bacakan di sini ya. Ya, diskusi. Nah, baik, ini adalah akhir sesi kita pada malam hari ini ya. Akhir sesi pada kata malam hari ini. Jadi saya minta satu orang untuk merefleksi daripada rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3 ya. Ya, saya minta Kak Yorgen ada ya? Silakan Kak Yorgen untuk merefleksi daripada pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Halo Kak Yorgen. Kak Yorgen ada? Ya. Silakan Kak Chandra merefleksi kegiatan kita pada malam hari ini. Bisa Kak Chandra? Masih ada di ruang ya? Kakak-kakak? Masih Kak. Ya, silakan refleksi. Ini sesi terakhir ya. Ya, refleksi pembelajaran kita dari awal tadi sampai sesi akhir ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak. Ya. Dalam pembelajaran kita malam hari ini, kita lebih mendalami makna, tujuan, dan fungsi komunitas belajar kita di sekolah Kak ya. Iya. Untuk saling berbagi pastinya, bisa berbagi langsung atau menggunakan lewat media, kemudian saling berbagi pengalaman untuk mengatasi kendala-kendala kita dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Iya. Kemudian penugasan rencana tindak lanjut, tadi kita sudah memahami juga tentang tujuan pembelajarannya, kemudian lini masanya, dan yang pasti berpusat pada peserta didik, kemudian aset yang dimiliki atau fasilitas yang dimiliki sekolah atau kemampuan ya kemampuan sumber daya sekolah. Tentunya wewenang kepala sekolah, kemudian sarana dan prasarana kita harus lebih menguatkan itu. Kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat. Dalam artian di sini bisa kita berbagi tugas, satu atau dua mengarahkan dan lainnya mendokumentasi untuk memperlancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Begitu Kak dari saya Kak, terima kasih. Iya, terima kasih refleksinya Kak Chandra berkaitan dengan modul kita pada malam hari ini. Iya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bisa dilaksanakan dengan baik untuk melaksanakan persiapan rencana tindak lanjutnya nanti ya. Sudah saya sampaikan program-program yang akan dilaksanakan supaya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang petunjuk atau petunjuk yang ada di LMS nantinya. Ya, terima kasih kakak pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kegiatan ini dengan modul yang berikutnya. Terima kasih kakak. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa ya, menutup daripada rangkaian kita pada malam hari ini. Silakan.
Ya, silakan Kak Marani, silakan. Iya Kak, Ya, bawa doa Kak. iya doa. Ya, maaf Kak, soalnya tadi nggak dengar. Ya, silakan. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Kita mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Kak Marani. Baik, saya ambil foto dulu ya. Baik, silakan Kak Marani, apain kamera? Ya, ya. Terima kasih. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Gimana Kak Marani? Selimut sudah habis tidur ya? Ya, silakan saya tutup rekamannya ya. Jangan keluar dulu. Ya.